Berikut pengayaan IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. Nomor 1. Proklamasi kemerdekaan menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. Karena A. Kemerdekaan Indonesia dicapai melalui bantuan Jepang. B. Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno seorang diri. C. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan para pemuda sendiri. D. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Jawab D. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Nomor 2. Musyawarah untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan bertempat di kediaman A. Dr. Randus Muhammad Hatta. B. Insinyur Soekarno. C. Ahmad Subarjo. D. Laksamana Tadashi Muda. Jawab D. Laksamana Tadashi Muda. Nomor 3. Yang mengetik naskah proklamasi adalah A. Sayuti Melik. B. Muhammad Hatta. C. Insinyur Soekarno. D. Soekarni. Jawab A. Sayuti Melik. Nomor 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri pada tanggal A. 17 Agustus 1945. B. 18 Agustus 1945. C. 19 Agustus 1945. D. 20 Agustus 1945. Jawab A. 17 Agustus 1945. Nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah A. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Pengakuan kepada dunia luar. C. Menaikkan martabat bangsa. D. Membela bangsa penjajah. Jawab D. Membela bangsa penjajah. Nomor 6. Peristiwa 10 November 1945 terjadi di kota A. Medan. B. Surabaya. C. Bandung. D. Semarang. Jawab B. Surabaya. Nomor 7. Hasil perundingan Linggarjati menyatakan bahwa Belanda mengakui wilayah RI secara de facto yang meliputi A. Sumatera, Jawa, dan Bali. B. Sumatera, Jawa, dan Madura. C. Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. D. Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Jawab D. Sumatera, Jawa, dan Madura. Nomor 8. Pertempuran Ambarawa dipimpin oleh A.
Brigadir Jenderal Malabi, B. Kolonel Sudirman, C. Insinyur Soekarno, D. Bung Tomo. Jawab B. Kolonel Sudirman. Nomor 9. Konferensi meja bundar dilaksanakan di titik-titik. A. Surabaya, B. Jepang, C. Bandung, D. Den Haag. Jawab D. Den Haag. Nomor 10. Upaya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia mengenai usaha swasembada pangan adalah titik-titik. A. Rencana Kasimo, B. Pinjaman Nasional, C. Konferensi Ekonomi, D. Persatuan Tenaga Ekonomi. Jawab A. Rencana Kasimo. Nomor 11. Teks proklamasi dibacakan pada tanggal titik-titik. A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 19 Agustus 1945, D. 20 Agustus 1945. Jawab A. 17 Agustus 1945. Nomor 12. Naskah proklamasi ditandatangani oleh titik-titik. A. Soekarni dan Fatmawati, B. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, C. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, D. Muhammad Hatta dan Sayuti Melik. Jawab C. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nomor 13. Berikut ini yang merupakan makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A. Membiarkan teman jatuh, B. Tidak peduli terhadap orang lain, C. Saling menghormati dan menghargai, D. Mengganggu orang yang sedang beribadah. Jawab C. Saling menghormati dan menghargai. Nomor 14. Dalam memaknai proklamasi Indonesia, seorang siswa dapat mengisi kemerdekaan dengan titik-titik. A. Giat belajar, B. Malas belajar, C. Malas sekolah, D. Rajin menonton TV. Jawab A. Giat belajar. Nomor 15. Pertempuran di Surabaya terjadi pada tanggal A. 13 Juli 1945, B. 12 Januari 1945, C. 23 Agustus 1945, D. 10 November 1945. Jawab D. 10 November 1945. Nomor 16. Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara Sekutu dan Nica. Peristiwa tersebut adalah titik-titik. A. Bandung Lautan Api, B. Pertempuran Medan Area, C. Pertempuran Surabaya, D. Pertempuran Ambarawa. Jawab A.
Bandung Lautan Api. Nomor 17. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura merupakan hasil dari titik-titik. A. Perjanjian Renville. B. Perjanjian Linggarjati. C. Perjanjian Rumroyen. D. Konferensi Meja Bundar. Jawab B. Perjanjian Linggarjati. Nomor 18. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilaksanakan di titik-titik. A. Hiroshima, Jepang. B. Den Haag, Belanda. C. Jakarta, Indonesia. D. Washington, Amerika Serikat. Jawab B. Den Haag, Belanda. Nomor 19. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan merupakan salah satu upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia mengenai titik-titik. A. Usaha swasembada pangan. B. Mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan. C. Menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. D. Pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi. Jawab A. Usaha swasembada pangan. Nomor 20. Berikut ini yang bukan merupakan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan adalah titik-titik. A. Pemborosan uang. B. Konferensi ekonomi. C. Persatuan tenaga ekonomi. D. Pembentukan badan perancang ekonomi. Jawab A. Pemborosan uang. Berikut soal pengayaan PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nomor 1. Manfaat diterapkannya sikap mendahulukan kepentingan bersama adalah titik-titik. A. Terciptanya tujuan golongan tertentu. B. Terciptanya persatuan dalam perbedaan. C. Diutamakannya kepentingan para golongan tertentu. D. Golongan tertentu mendapatkan kenyamanan. Jawab B. Tercipta persatuan dalam perbedaan. Nomor 2. Saling menghormati dan menghargai antar individu merupakan pengertian dari titik-titik. A. Peduli. B. Toleransi. C. Jujur. D. Bertanggung jawab. Jawab B. Toleransi. Nomor 3. Contoh sikap toleransi dalam upaya mencapai persatuan dalam perbedaan adalah titik-titik. A. Menghormati perbedaan agama. B. Mengganggu kegiatan ibadah agama lain. C. Memandang rendah orang lain yang berbeda suku. D. Melakukan diskriminasi terhadap warga yang berbeda agama. Jawab A. Menghormati perbedaan agama. Nomor 4. Yang bukan termasuk manfaat bersatu dalam olahraga beregu adalah titik-titik. A. Mempererat tali persaudaraan. B. Meningkatkan kerjasama tim. C. Saling melengkapi. D. Stamina terkuras. Jawab D. Stamina terkuras.
Nomor 5. Contoh sikap kerjasama yang tidak patut dicontoh adalah titik-titik. A. Kerjasama membangun waduk di sungai. B. Kerjasama memberantas hama pertanian. C. Kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. D. Beramai-ramai menghakimi maling di perumahan. Jawab D. Beramai-ramai menghakimi maling di perumahan. Nomor 6. Satu hal yang dilakukan pahlawan bangsa dalam merebut kemerdekaan adalah titik-titik. A. Bekerja sama dengan rakyat merebut kemerdekaan. B. Ketakutan dalam merebut kemerdekaan. C. Malas berjuang dalam merebut kemerdekaan. D. Mementingkan kepentingan pribadi. Jawab A. Bekerja sama dengan rakyat merebut kemerdekaan. Nomor 7. Salah satu manfaat yang diperoleh dari sikap bekerja sama dalam membersihkan kelas adalah titik-titik. A. Pekerjaan tidak cepat selesai. B. Tidak adanya kekompakan dalam kelas. C. Melelahkan dalam menyelesaikan tugas kelas. D. Pekerjaan cepat selesai dan menjaga kekompakan kelas. Jawab D. Pekerjaan cepat selesai dan menjaga kekompakan kelas. Nomor 8. Peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh memiliki arti titik-titik. A. Persatuan tidak perlu dipupuk terus-menerus. B. Persatuan akan membuat suatu bangsa semakin kuat. C. Perselisihan adalah suatu hal yang biasa dalam suatu bangsa. D. Persatuan artinya memerlukan semua orang dengan cara sama. Jawab B. Persatuan akan membuat suatu bangsa semakin kuat. Nomor 9. Berikut yang bukan cara mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah titik-titik. A. Menjaga keharmonisan dengan semua orang. B. Melakukan pembangunan di desa terpencil saja. C. Meningkatkan rasa peduli pada orang-orang di sekitar. D. Memperluas pergaulan meskipun berbeda suku atau budaya. Jawab B. Melakukan pembangunan di desa terpencil saja. Nomor 10. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan penerapan sila titik-titik Pancasila. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Jawab C. Sila ketiga. Nomor 11. Kita sebagai makhluk sosial harus saling menghargai perbedaan termasuk dalam hal perbedaan pendapat. Sebab akibat yang ditimbul jika tidak mau menghargai adanya suatu perbedaan adalah titik-titik. A. Dapat terjadinya sebuah permusuhan dan perpecahan. B. Adanya persaudaraan yang kuat. C. Terbentuknya tali silaturahmi. D. Terjadinya ketentraman dan ketertiban. Jawab A. Dapat terjadinya sebuah permusuhan dan perpecahan. Nomor 12. Salah satu manfaat dari kerjasama dalam suatu pekerjaan adalah titik-titik. A. Mudah. B. Pusing. C. Susah. D. Ruwet. Jawab A. Mudah.
Nomor 13. Eki berkulit gelap, Edo berkulit kuning langsat, dan Eja berkulit putih pucat. Sikap yang tepat dalam menjalin sebuah persahabatan adalah dengan titik-titik. A. Saling mengejek satu sama lain. B. Saling membanggakan diri masing-masing. C. Mengaku bahwa warna kulit putih adalah yang paling tampan. D. Saling menghargai karena semua itu adalah ciptaan dari Tuhan. Jawab D. Saling menghargai karena semua itu adalah ciptaan dari Tuhan. Nomor 14. Di bawah ini adalah contoh permainan yang mengutamakan kerjasama kelompok, yaitu titik-titik. A. Sepak bola. B. Karambol. C. Kelereng. D. Catur. Jawab A. Sepak bola. Nomor 15. Tono, Lubis, Ali, dan Melki berasal dari daerah yang berbeda-beda. Sehari-hari mereka berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Mereka juga selalu rukun saat bermain bersama. Sikap yang ditunjukkan oleh mereka merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan titik-titik. A. Pertikaian. B. Persatuan. C. Permusuhan. D. Pertengkaran. Jawab B. Persatuan. Nomor 16. Apabila kamu berbeda agama dengan temanmu, maka kamu harus titik-titik. A. Menghardik. B. Menghormati. C. Mengganggu. D. Membentak. Jawab B. Menghormati. Nomor 17. Menjaga persatuan dan kesatuan NKRI adalah tugas dari titik-titik. A. Presiden. B. Menteri. C. TNI. D. Semua warga negara Indonesia. Jawab D. Semua warga negara Indonesia. Nomor 18. Sikap yang tidak boleh kita terapkan dalam menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu titik-titik. A. Peduli. B. Toleransi. C. Intoleransi. D. Rela berkorban. Jawab C. Intoleransi. Nomor 19. Yang bukan termasuk manfaat hidup rukun adalah A. Hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. B. Terjadinya perselisihan di masyarakat. C. Saling membantu saat mengalami kesusahan. D. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Jawab B. Terjadinya perselisihan di masyarakat. Nomor 20. Salah satu cara mempertahankan persatuan dan kesatuan adalah titik-titik. A. Merusak keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. B. Antara anggota keluarga saling bermusuhan. C. Memperluas pergaulan dengan orang lain. D. Lemahnya rasa kepedulian sosial. Jawab C. Memperluas pergaulan dengan orang lain.